Salam, selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari Mazmur 70 ayat 2. Mazmur 70 ayat 2, Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, menunggu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rasanya mungkin jika kita disuruh memilih, tidak ada orang yang suka dengan mengantri. Sayangnya ada banyak urusan di dunia ini yang harus didahului dengan antrian. Kita sering kesal saat harus antri di depan tempat ATM. Ketika kita berburu-buru, ternyata orang di depan kita begitu lama berada di dalam. Jika di depan ATM saja sudah repot, apalagi ketika kita harus menunggu giliran dilayani di bank. Antrian bisa jauh lebih panjang dan prosesnya jauh lebih lama. Kita sering harus menunggu giliran di toilet umum, di depan loket, menunggu dipanggil ketika harus menemui customer service dan lain sebagainya. Bahkan di restoran pun kita sering harus mengantri terlebih dahulu. Memang mengantri termasuk hal yang sangat membosankan dan melelahkan. Seandainya bisa alangkah nyamannya jika kita tidak perlu menunggu terlalu lama ketika mengurus sesuatu dan tidak harus membiarkan banyak waktu terbuang sia-sia. Semua contoh antrian ini sebenarnya baru proses menunggu yang ringan, karena ada banyak menanti yang jauh lebih berat daripada itu. Pasangan suami istri yang menunggu dikaruniai anak, orang-orang yang masih menantikan pasangan hidupnya, menunggu sanak keluarga di rumah sakit menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, atau menunggu kesembuhan diri kita sendiri, menanti datangnya vonis dokter, menunggu perubahan dari pasangan atau anak, dari sikap tidak baik mereka dan lain sebagainya. Semua itu jauh lebih berat ketimbang sekedar mengantri biasa, dan seringkali terasa jauh lebih lama dari waktu normal. Seringkali sulit bagi kita untuk bersabar dalam menunggu, apalagi ketika dihadapkan pada masalah, berada dalam kesesakan, dan itu dirasakan hampir semua orang, termasuk juga diri Daud. Pada suatu kali Daud berdoa di dalam Mazmur 70 ayat 2, Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Bukankah kita juga sering berdoa seperti ini? Kita berkata, jangan lama-lama ya Tuhan, cepatlah tolong aku, sudah tidak tahan lagi, bebaskan aku sekarang juga ya Tuhan. Tidak ada orang yang betah berhadapan dengan masalah. Semakin cepat selesai tentu semakin baik. Namun seringkali pertolongan Tuhan terasa begitu lama, bahkan terkadang terasa terlambat karena ketidaksabaran kita. Ada banyak orang percaya yang akhirnya terjebak pada alternatif yang menjanjikan pertolongan cepat, padahal itu adalah pilihan yang jahat di mata Tuhan dan mengarahkan kita kepada kebinasaan. Kesabaran sangatlah diperlukan, dan lebih dari sekedar sabar, iman yang percaya penuh kepada Tuhan sangat kita butuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita butuh itu, apalagi ketika kita sedang mengalami persoalan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Apa yang direncanakan Tuhan selalu sesuatu yang indah pada waktunya. Namun keterbatasan kemampuan kita untuk mengetahui apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita membuat kita tidak bisa mengerti mengapa waktu Tuhan sering tidak sejalan dengan waktu kita dalam memberi pertolongan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan Tuhan ternyata tahu benar akan hal ini. Dalam kesempatan lain kita temukan pesan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, itu pesannya. Dan lihat penekanan di awal ayat tersebut,
Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Mengapa harus ada kata ini? Karena orang percaya sekalipun seringkali terjatuh dalam hal ini, ketidaksabaran sering menjadi batu sandungan iman seseorang. Kecenderungan memaksakan waktu Tuhan untuk sesuai dengan hitungan waktu kita seringkali membuat kita kecewa dan bersungut-sungut, mengira Tuhan tidak peduli, lupa atau lalai. Petrus pun mengingat hal ini lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan sungguhnya tidak lalai, ia tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Apa yang ia dirindukan bagi setiap kita itu jelas. Dia tidak mengendaki satupun dari kita untuk binasa, melainkan agar kita mau berbalik kepadanya dan bertobat. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Apa yang direncanakan Tuhan adalah segala sesuatu yang indah pada waktunya. Karena itu bersabarlah, jangan tergesa-gesa, jangan mendesak, tetapi tetaplah memegang janji Tuhan dengan iman yang kuat tanpa kehilangan harapan sedikit pun. Tidak gampang memang untuk bersabar di tengah tekanan persoalan, tetapi jika Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik, seharusnya kita bisa lebih tenang menghadapinya. Di saat-saat seperti itu kita bisa mengalami proses pembentukan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tahan uji, lebih dewasa, dan di saat-saat sulit itulah kita bisa melatih diri kita untuk belajar mengandalkan Tuhan saja. Itu proses berharga yang bisa tumbuh dalam diri kita jika kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, jika tetap sabar menanti datangnya pertolongan sesuai waktu Tuhan dengan harapan dan kepercayaan penuh. Pada saat tepat, waktu yang terbaik, Tuhan akan menurunkan pertolongannya dan segera mengangkat kita keluar dari pergumulan hidup kita. Dia selalu siap untuk menempatkan kita dalam keadaan baik, meski mungkin saat ini kita sulit untuk bisa melihat atau mempercayai hal itu. Pada suatu saat nanti kita akan bisa bersuka cita dan akan mengakui kebesaran Tuhan. Di saat itu kita akan bisa berkata seperti Daud Mazmur 70 ayat 5, biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata Allah itu besar. Jika kita berada dalam sebuah situasi sulit hari ini, jangan patah semangat, jangan goyah, tapi tetaplah pegang janji Tuhan dengan iman penuh. Bagi yang tengah mengalami situasi sulit, firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini langkah-langkah paling tepat untuk diambil. Sementara kita menunggu datangnya pertolongan Tuhan, pastikan diri Anda tetap berada di rel yang benar. Dan pada saat yang tepat semua beban akan diangkat keluar dari diri kita. Penantian memang melelahkan, namun suatu hari nanti kita akan bersyukur pernah mengalami itu dan keluar sebagai pemenang bersama Tuhan. Tidak ada satupun masalah yang berada di atas kuasa Tuhan. Karena itulah Tuhan selalu menekankan pentingnya sikap yang selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Kami diingatkan walaupun di dalam menunggu dan menanti itu sangat membosankan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Tuhan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa. Di dalam setiap pekerjaan aktivitas kami, Tuhan tetap memberikan sukacita, berikan semangat dan kesehatan. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Ini doakan Bapa, ampunkan segala dosa pelanggan kami, sebab kami datang dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar setia renungan Sabda Pagi.